mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua, jurusan Matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, SMP Muhammadiyah 31 Jakarta secara daring, yang dilaksanakan di kelas 8 dengan materi fungsi. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian hari ini? Sudah sarapan ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan juga kesehatan yang selalu Allah limpahkan kepada kita bersama, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan buka dulu dengan doa ya. Doa hari ini akan dipimpin oleh Kemal. Boleh Kemal? Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar ya. Hari ini Bu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Faiz sama Izzat, Bu. Faiz izin, Izzat sakit. Oke, berarti ada Faiz sama Izzat yang Izzat sakit, Faiz izin ya. Terima kasih ya Anan ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan kuisis terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita akan pretest dulu materi prasyarat yang akan kamu kerjakan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kan kita sudah belajar juga ya, babnya masih sama, relasi dan fungsi, tapi kita akan uji dulu dengan mengerjakan pretest. Nah, yang yang akan kamu kerjakan hari ini kuisisnya seperti ini ya. Ada 5 pertanyaan. Nanti silahkan perhatikan waktunya. Nanti ada soalnya nih, seperti yang kita bagi sebelumnya, ada relasi gitu ya. Silahkan nanti dijawab soalnya. Nah, kita akan mulai sebentar lagi ya. Sudah? Kita akan mulai. Silahkan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa teliti ya. Iya, Bu. Nah, ini hasilnya ya. Jadi peringkat 3 Quinha, peringkat 2 Zalfa, peringkat 1 ada Akemi ya, Nak ya.
Di sini ada yang salah satu ya. Kebanyakan salah satu ya. Nah, ini berarti pembelajaran sebelumnya masih diingat ya. Jadi sebelumnya itu. Jadi sebelumnya. saya mau tanya, Bu. Kenapa, Nak? Yang nomor 5 itu jawabannya apa, Bu? Saya masih bingung tuh, Bu. Nah, kita lihat nanti ya. Jadi sebelumnya kita 5 belajar sama kan relasi nih. Oh, berarti nomor 5 sama 4 ya. Nah, nomor 4 ini kan himpunan pasang urutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. Nah, ini kan K-nya 3 nih. 3 itu 2 lebihnya dari berapa? 1,5. 1. Jadi 3,1 ini jawabannya. Jadi 3 itu 2 lebihnya dari 1. Karena 1 tambah 2 kan 3 ya. Makanya pernyataannya yang benar 3,1 karena 3 itu 2 lebihnya dari 1. Kemudian 4,2 berarti 4 itu 2 lebihnya dari 2. Kemudian 5,3 berarti 5 lebihnya dari 3. Itu untuk pertanyaan keempat. Dari hasilnya sih alhamdulillah sudah bagus ya. Nanti mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini juga bisa dipahami dengan baik ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini babnya masih sama ya, bab relasi dan fungsi. Yang akan kita pelajari yaitu materi fungsi. Nah, di materi fungsi ini nanti akan ada beberapa subpokok bahasan yang akan kalian pelajari ya. Jadi memang manusia itu sejatinya itu harus selalu belajar. Kalau kata Habibie itu dia mencontoh cara kerja pedal sepeda ya. Jadi kalau pedal sepeda itu kalau kita kayuh itu kalau kita berhenti mengayuh berarti kan kita akan terjatuh ya. Begitupun juga dengan manusia. Kalau manusia berhenti belajar berarti dia sama saja dengan mati seperti itu. Jadi harus rajin-rajin menuntut ilmu seperti ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kamu akan bisa mendefinisikan konsep dari fungsi. Jadi kemarin kan kita belajar relasi, hari ini kita masuk fungsi, kamu bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan konsep dari fungsi. Kemudian kamu akan bisa membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi nanti dengan cara menemukan ciri-cirinya, ciri-ciri dari fungsi gitu ya. Terus kamu akan bisa memecahkan masalah, kemudian mempresentasikan pemecahan masalah tersebut. Nah, ini ya materinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi fungsi, kamu akan memperhatikan video pembelajaran terlebih dahulu ya, dan catatlah informasi yang terdapat pada video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab relasi dan fungsi untuk subpokok bahasan fungsi. Apakah kamu tahu apa itu fungsi? Sebelum kita mencari tahu apa itu fungsi, marilah kita kenal terlebih dahulu istilah-istilah pada relasi dan fungsi, yaitu domain, kodomain, dan range. Untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang ada pada relasi dan fungsi, kita akan melihat contoh berikut. Di sini tersaji diagram panah yang menunjukkan hubungan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Domain adalah daerah asal, berarti berisi semua anggota-anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Sementara kodomain adalah daerah kawan, berarti berisi semua anggota himpunan B, yaitu 6, 9, 12, 15. Sementara range itu adalah semua anggota B yang dipasangkan dengan anggota A, berarti 6, 9, 12.
Untuk mengetahui apa itu fungsi, marilah kita lihat contoh berikut. Himpunan A terdiri dari ayah, kakak, adik, ibu, dan Aisyah. Sementara himpunan T adalah Januari, Maret, Juli, Agustus, Oktober. Relasi himpunan A ke himpunan T adalah lahir pada bulan. Jadi nanti kita akan memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan T dengan relasi lahir pada bulan. Relasi yang kita dapatkan adalah ayah Januari, kakak Juli, adik Agustus, ibu Juli, Aisyah Oktober. Informasi yang kita dapatkan dari relasi ini yaitu setiap anggota-anggota himpunan A pasti dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan T, karena setiap orang pasti memiliki bulan lahir. Tetapi anggota-anggota himpunan A hanya satu kali dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan T, karena tidak mungkin satu orang memiliki dua bulan lahir. Seperti misalkan ayah Januari, setelah itu ayah Juli, itu tidak mungkin sekali, karena ayah pasti hanya memiliki satu bulan lahir. Januari kah, ataukah Juli, ataukah Maret, seperti itu. Jadi contoh yang tersaji adalah contoh dari relasi yang menggambarkan fungsi. Sudah tergambar apa itu fungsi? Nah, jadi fungsi adalah memasangkan setiap anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Seperti tadi ya, bahwa setiap orang hanya memiliki satu bulan lahir dan tidak mungkin satu orang itu memiliki dua bulan lahir. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyampaikan informasi apa saja yang sudah kamu dapatkan dari video pembelajaran tersebut? Dalam relasi dan fungsi ada domain, daerah asal, kodomain atau daerah kawan, range atau daerah hasil. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Oke, terima kasih Feli. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih ya Feli ya. Jadi apa saja informasi kita dapatkan tadi, bahwa kamu kenal ada domain, ada kodomain, ada range gitu ya, dan pengertiannya juga sudah ada tadi di video. Kemudian apa sih itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah memasangkan setiap anggota domain tepat satu ke anggota kodomainnya. Apa sih masalah yang ada pada LKPD 1? Jadi nanti ada gambar kursi ya. Jadi guru nanti memerintahkan Ana, Siska, Dani, Randi untuk menempati kursi yang telah disediakan. Jadi ada 4 kursi nanti, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah nanti instruksinya akan diberikan oleh guru, terus dia akan 2 kali melakukan perpindahan posisi. Jadi nanti kamu akan mengerjakan di LKPD 1 udah ada runtutannya ya, di LKPD 1. LKPD 1-nya seperti ini ya. Seperti yang terlihat di gambar, permasalahannya sudah jelas, kemudian ada kolom-kolomnya di situ. Silahkan diisi ya nak ya. Kita akan masuk ke pembagian kelompok. Jadi kelompok 1 itu ada Atika, Akemi, Zalfa, Kasih. Kelompok 2 Kemal, Zaskia, Hanan, Pinha. Kelompok 3 itu ada silakan join ke roomnya masing-masing. Putih-putih Randi. Dani putih. Terus? Dani putih, Randi hijau. Randi hijau. Randi hijau. Setiap domain memiliki pasangan dengan anggota kodomain. Yang di bawahnya yang kursi itu, kan ada pertanyaan tuh. Kerjain dari situ aja dulu ya. Saja kemungkinan susunan tempat duduk mereka selama 2 kali percobaan. Bikin datanya aja dulu ya. Ya. Himpunan A. Himpunan A, Ana, Siska, Dani, biru. Kak, ini
Tulis nama sama makanan kesukaan. Makanan kesukaannya apa? Nasi goreng sama bakso. Terus percobaan pertama. Ana duduk di kursi kuning, Siska duduk di kursi merah, Dani duduk. Oke. Percobaan pertama, Ana duduk di kursi kuning. Terus Siska duduk di kursi merah. Dani duduk di kursi hijau. Dani duduk di kursi biru juga. Jadi bentukannya tuh dalam kurung Ana kuning, Siska merah, Dani juga di kursi hijau. Hijau juga. Dani bukannya biru ya? Dani biru. Dani hijau sama biru. Hijau sama biru dua-duanya. Iya. Hijau dan biru. Karena karakternya kan Dani, Siska, Ana, Siska, Dani. Jadi duanya itu ada yang duduk di satu. Jadi dua kursi ada yang duduk satu. Emang 2 kursi bisa didudukin sama 1 orang, Nak? Kalau badannya gendut bisa, Bu. Langsung ke bentuk penulisannya aja. Ini dalam porsi proporsional ya, maksudnya dalam badan biasa aja. Ana kuning, koma kuning. Waktunya sebentar lagi. Terus Siska merah, Dani, koma hijau. Terus Dani lagi biru. Langsung pertanyaan. Itu beneran tuh Dani duduknya di kursi hijau dan biru. Iya, Bu. Karena karakternya cuma 3. Kalau karakter bukan. Berarti ya saya kira 2, langsung duduk 1-2. Iya, orangnya ada 4 kok. Jadi 1 orang nggak usah duduk di 2 kursi ya. Berarti yang duduk di kursi tadi ya? Berarti yang biru Randi. Biru Randi. Karena biru Randi. Dani duduk di kursi hijau, habis itu Randi duduk di kursi biru. Pertanyaannya gini, apakah ada peserta didik yang tidak bisa duduk? Jawabannya enggak, karena semua orang mendapatkan satu kursi. Mendapatkan satu suara bisa duduk di kursi. Karena ada 4 kursi, ada 4 orang. Jadi bisa satu dibagi satu-satu gitu. Lebih jelasnya gini, semua orang bisa duduk. Tidak semua orang bisa duduk karena kursi yang disediakan ada 4. Nah itu ya, tidak koma. Ya, tidak koma. Semua orang bisa duduk karena kursi yang disediakan ada 4. Yang lampiran 2, Bu. Apa relasinya yang dipilih apa, Nak? Relasi, makanan, warna, olahraga, mata pelajaran. Itu contoh relasinya itu relasi nama kamu dengan nama makanan aja deh kayaknya. Tulis nama sama makanan kesukaan. Makanan kesukaannya apa? Nasi goreng sama bakso. Ada yang ketinggalan nggak tuh? Apanya coba yang ketinggalan? Itu ya. Tulisan contoh. Komanya. Oh iya. Nasi goreng. Sama martabak. Contoh fungsi nama sama tahun lahir aja. Itu semua 2008 kecuali Atika. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang saatnya kita untuk presentasi LKPD 1 itu akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Boleh kelompok 2? Assalamualaikum, saya dari kelompok 2, dari perwakilan kelompok 2 ingin presentasi. Ayo diskusikanlah alternatif jawaban untuk pertanyaan pada permasalahan di atas. Coba kalian temukan kemungkinan susunan kursi beserta siapa yang menempati dalam 2 kali percobaan yang dilakukan. Buatlah dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita data dulu yuk himpunannya. Himpunan A, Ana, Siska, Dani, biru. Himpunan B, kuning, merah, hijau, biru. Percobaan pertama yang kalian sebutkan, misal Ana menduduki kursi kuning, Siska mendudukan kursi merah. Apakah mungkin 1 orang beserta didik menempati 2 kursi? Jelaskan.
tidak mungkin satu orang duduk di 2 kursi dalam waktu bersamaan, sangat tidak mungkin. Apakah ada peserta didik yang tidak bisa duduk? Jelaskan. Tidak semua orang bisa duduk karena kursi yang disediakan ada 4. Kemudian orangnya juga ada 4, jadi setiap orang pasti bisa duduk. Aktivitas yang dilakukan di atas adalah contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Simpulkanlah konsep fungsi dengan bahasamu sendiri. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota-anggota himpunan domain tepat satu ke anggota-anggota himpunan kodomain. Nah, itu adalah penampilan dari kelompok 2 ya, kelompoknya Kemal ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain kira-kira? Saya sama kelompok yang itu ada berapa perbedaan, Bu? Kayak ini, kesimpulannya beda. Oke, boleh. Presentasi dulu. Kelompoknya Aflah, kelompok 3 ya, Aflah ya. Aktivitas yang dilakukan di atas adalah contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Simpulkanlah konsep fungsi dalam bahasa sendiri. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota himpunan domain tepat satu ke anggota himpunan domain. Relasi dan fungsi mempunyai perbedaan. Ayo kita temukan ciri-ciri dan fungsi supaya bisa membedakannya dengan relasi. Dengan masih menggunakan permasalahan, masih di atas. Jika kursi yang disiapkan guru sekarang ada 6, yaitu kursi berwarna merah, kuning, hijau, biru, coklat, dan putih. Kemudian Ana, Siska, dan Dani, dan Randi diminta untuk menempati kursi tersebut. Bawah. Oke, sip. Terima kasih. Boleh tutup dulu, Nak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 3 ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan di kesimpulannya tentang ciri-ciri fungsi ya. Kalau di kelompoknya Kemal tadi ada 1 ciri-cirinya, kalau di kelompoknya Aflah ada 2, jadi bisa ditelaah tadi. Oke, sip. Sebelum kita konfirmasi jawabannya, kita akan presentasi untuk LKPD 2 ya. LKPD 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD. Buatlah satu contoh relasi dan satu contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari yang kamu temukan. Contoh relasi: Akemi nasi goreng, Akemi bakso, Atika sop kambing, Delva soto ayam, Delva martabak kasih lawan. Ini berarti contoh relasinya apa, Nak? Makanan kesukaan ya? Ya. Oke, lanjut. Contoh fungsi: Akemi 2008, Delva 2008, Kasih 2008, Atika 2007. Ini tahun lahir. Iya, kenapa ini tahun lahirnya termasuk fungsi, Nak? Karena cuma satu-satu. Mereka cuma punya 1. Iya, 1 orang pasti punya tahun lahir cuma 1 ya, nggak mungkin dia lahir 2 kali. Oke, sip, terima kasih, boleh ditutup. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya, karena memang LKPD 2 itu masing-masing kamu yang buat tentang relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kelompok yang sudah presentasi ya. Kita akan konfirmasi ya jawaban dari LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi ya. Sebenarnya jawaban yang benarnya yang mana gitu ya. Nah, ini ya. Jadi seperti yang terlihat bahwa kalau untuk LKPD 1 tadi kemungkinan susunannya bisa apa aja ya. Jadi misalkan Ana duduk di kursi merah, Siska duduk di kursi kuning, Dani di kursi hijau, Randi di kursi biru, misalkan percobaan pertama. Terus percobaan kedua misalkan Ana di kursi kuning, hijau, terus Siska di kursi hijau, Dani di kursi merah, Randi di kursi biru, seperti itu ya. Jadi kemungkinannya itu banyak, makanya Ibu membebaskan kamu untuk mencoba berapa aja kemungkinan yang kamu dapatkan. Tapi yang dituliskan minimal 2 seperti itu ya. Terus tadi ada yang ditanya, boleh mungkin nggak sih 1 orang duduk di 2 kursi gitu ya. Tadi Aflah juga bilang kalau orang yang gendut kan berarti duduknya di 2 kursi, Bu. Nggak, gini kita
hitungannya proporsional ya. Jadi badannya proporsional. Jadi kemungkinan satu orang hanya bisa duduk di satu kursi. Ngapain banyak-banyak duduk di dua kursi ya. Terus apakah mungkin ada yang tidak duduk karena orangnya tadi ada 4, kemudian kursinya juga ada 4, berarti semua orang udah otomatis bisa duduk di kursi masing-masing seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di LKPD 1 tadi juga ada ya pemasangan kursi dengan terhadap peserta didik, terus peserta didik terhadap kursi, itu ada contoh relasi dan fungsi ya. Itu tadi juga udah benar dari teman-temannya bahwa memang relasi itu tidak semua anggota domainnya dipasangkan gitu ya. Jadi kalau kayak ini hanya ada kursi merah, kuning, putih, dan coklat, berarti masih ada kursi hijau dan biru yang tidak dipasangkan dengan anggota kodomainnya. Sementara contoh fungsi itu semua orang pasti bisa duduk karena kursinya ada 6 seperti itu ya. Jadi setiap anggotanya pasti dipasangkan pada anggota kodomainnya. Kemudian berarti ciri-ciri fungsi itu tadi ya. Jadi setiap anggota domain harus memiliki pasangan pada kodomainnya. Kalau istilah sekarangnya nggak boleh jomblo ya, jadi harus ada pasangannya. Nah itu ya yang harus kamu pahami. Jadi ciri-ciri fungsi itu domainnya harus memiliki pasangan pada kodomainnya, jadi tidak boleh jomblo. Kemudian yang kedua apa? Setiap anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan pada kodomainnya, jadi nggak boleh selingkuh. Jadi panahnya cuma boleh satu ya, nggak boleh misalkan kayak tadi tuh Ibu bilang, misal Aflah lahir di bulan Juli terus lahir di bulan Maret, itu nggak mungkin ya. Aflah pasti hanya lahir di 1 bulan. Tadi Aflah lahirnya di bulan Desember seperti itu. Nanti untuk evaluasi LKPD pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan kumpulkan LKPD 1 dan 2 di Google Classroom ya. Jadi nanti silakan diupload untuk dinilai dan dilihat oleh teman-teman anggota kelompok lain mana jawaban yang benar. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan coba refleksi ya, refleksi pembelajaran apa aja yang sudah kita lakukan hari ini, terus apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Tadi Ibu sudah mengirimkan link Mentimeter ya, link Mentimeter ke grup WA. Ada 3 kolom yang harus kamu isi ya nak ya, jadi di situ kamu silakan isi apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini. Boleh diisi kemudian disubmit. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kamu sudah belajar apa aja hari ini? Tuh, ada yang bilang relasi, domain, kodomain, Bu. Terus ada yang bilang relasi, domain, kodomain. Terus ada yang bilang fungsi. Ayo yang lain, belajar matematika ya. Iya, kita belajar matematika kok. Ayo silahkan diisi. Jadi ini salah satu bentuk refleksi ya. Jadi cara lain kita dalam merefleksikan pembelajaran. Jadi Ibu bisa tahu nih, kamu menyimak nggak ya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi ini sudah benar ya. Tadi kita sudah refleksi, berarti sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Coba, siapa yang bisa bantu? Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan tepat satu kepada anggota himpunan yang lain. Ciri-ciri fungsi setiap anggota domain harus memiliki pasangan pada kodomain atau tidak boleh jomblo. Setiap anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan pada kodomain. Oke, sip. Terima kasih ya Kirana ya. Yang lain ada yang mau ditambahkan kira-kira? Jadi tadi Kirana sudah menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya, benar ya, yang sudah. Jadi tadi kesimpulannya, fungsi itu pemetaan setiap anggota sebuah himpunan tepat satu ke anggota himpunan lainnya. Terus ciri-ciri dari fungsi yang tadi ya, tidak boleh jomblo, berarti harus punya pasangan. Kemudian tidak boleh selingkuh, berarti domainnya hanya boleh punya satu pasangan di kodomainnya. Kita akan masuk
masuk ke tes formatif ya. Kita akan masuk ke tes formatif. Nah, ini adalah link tes formatifnya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan lupa teliti, jangan cepet-cepet, seperti itu ya nak ya. Soalnya ya, ini adalah tes formatif kita pada hari ini, tes formatif fungsi, namanya jangan lupa ditulis. Terus ada 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu bernilai 2 poin. Itu alhamdulillah sudah di atas KKM semua ya. Paling rendah itu 8. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan tes formatif ya. Tadi juga sudah terlihat nilainya. Kamu sudah bisa lihat tadi ya. Nilai yang sudah kamu dapatkan. Nah, kira-kira dari pertanyaan tes formatif tadi, ada yang susah? Udah banyak yang dapat 10 ya. Ini kan pertanyaan seperti ini ya, yang mana yang bukan contoh fungsi. Kirana, kira-kira yang bukan contoh fungsi di sini yang mana Kirana? Hobi, Bu. Hobinya Ya, kan nggak mungkin 1 ya, kan ada yang punya hobi lebih dari 1, mungkin 2 atau 3. Oke, terima kasih Kirana. Ini yang nomor 4 juga ya, ini kan anggota A sepertiga kali dari anggota B. Nah ini jawabannya relasi ini fungsi apa bukan? Jawabannya tidak ya, atau bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kita pasangkan anggota A dengan B dengan relasi sepertiga kali dari, itu jawabannya cuma 3,9 karena hanya 3 yang sepertiga kali dari 9. Berarti domainnya masih ada sisanya 4, 6, 8, 12, 14, sama 18 yang tidak memiliki pasangan. Karena dia tidak memiliki pasangan, berarti dia bukan fungsi. Seperti tadi ya, jadi fungsi itu harus punya pasangan, dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Kira-kira seperti itu. Cukup bisa dipahami pembelajaran pada hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya lebih baik daripada hari ini ya. Kemudian tadi tes formatifnya juga Ibu lihat nilainya sudah bagus-bagus ya nak ya. Berarti tidak perlu ada latihan soal di rumah, berarti nanti silakan dipelajari lagi tentang materi hari ini, supaya nanti bisa menjawab soal pretest di pertemuan selanjutnya gitu ya nak ya. Nah, Ibu mau memperlihatkan dulu nilai keterampilan kamu pada hari ini ya. Nilai keterampilan pada hari ini ya nak ya. Seperti yang terlihat. Nah, ini lembar sikap. Lembar penilaian sikap ya, jadi 4 itu berarti nilainya sudah sangat bagus. Rata-rata sih sikapnya bagus ya, tidak sangat bagus ya, tidak ada yang kurang. Kemudian di atas ini ada lembar keterampilan, lembar penskoran ya, rubrik keterampilan saat diskusi, siapa aja yang aktif diskusi, seperti itu ya. Kalau aktif diskusi berarti nilainya 4. Kalau baik berarti nilainya 3, seperti itu. Materi kita pada pertemuan selanjutnya itu kita akan mengenal bentuk fungsi dan mencari nilai fungsi ya. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang bantu Ibu berdoa hari ini? Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Kemal dan anak-anak Ibu sekalian yang sudah bergabung tepat waktu mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini dengan aktif, dengan baik dan dengan lancar. Mudah-mudahan pembelajaran kita lebih bagus ke depannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker saat berada di dalam rumah dan keluar rumah. Ibu akhiri dulu sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya nak ya. Boleh keluar ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak ya.